Oke, mari kita mulai. Kali ini kita hendak membahas mengenai bagaimana kita menentukan target audience untuk keberhasilan otomasi pemasaran. Yang lebih penting lagi, mengapa kita perlu tentukan terlebih dahulu audience kita. Karena apa? Karena kalau kita being broad, artinya tidak ada target audience, maka audience kita bisa semua orang, dan itu bisa dari anak-anak sampai ke kakek nenek, segala umur, dan tentunya akan sangat tidak sesuai dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Jadi bagaimana kita menentukan target? Pertama, mari kita lihat sebentar ya, kita ungkapkan terlebih dahulu pelanggan ideal kita. Jadi dengan cara apa? Dengan cara membangun persona pembeli atau buyers persona. Penuhi tipikal pelanggan. Jadi identifikasi segmen pelanggan utama berdasarkan demografi, perilaku, dan pain point atau titik sakit. Apa sih sebetulnya yang menjadi problema utama mereka? Buat profil terperinci untuk setiap persona, termasuk aspirasinya, tantangan yang dihadapi, dan saluran komunikasi yang disukai oleh mereka. Kemudian juga selami pikiran mereka, lakukan riset pasar melalui survei, wawancara, dan analisa media sosial untuk memahami keinginan, motivasi, dan proses pengambilan keputusan mereka. Empati adalah kunci dalam hal ini. Dan visualisasikan tentunya pahlawan Anda ini. Jadi buyers Anda adalah pahlawan Anda. Buat representasi visual persona Anda untuk menghidupkannya bagi tim Anda. Sertakan foto, kutipan, dan cuplikan cerita mereka untuk menumbuhkan koneksi yang lebih dalam. Nah, berita baiknya Anda tidak perlu bersusah payah untuk membangun buyers persona ini karena ada alat yang disediakan online. Anda bisa mencari di Google dengan persona generator, atau kalau Anda mau lebih tepat lagi, HubSpot. Ini satu penyedia marketing automation yang komplit, namun juga berita buruknya mahal ya. HubSpot ini menyediakan buyer persona generator gratis yang bisa kita pakai. Jadi hubspot.com/make strip my strip persona. Seperti Anda lihat di bagian atas dari presentasi ini. Nah, ini adalah contohnya. Ada 7 step yang bisa Anda ikuti untuk membangun persona Anda. Dari kita mulai menyusun, membuat avatarnya, membuat personifikasi atau gambaran visualisasi persona kita. Jadi misalkan nih kita mempunyai produk baju kantor untuk wanita, maka kita sebut saja persona kita untuk si Susan yang berumur antara 25 sampai 34 tahun misalkan, yang pendidikan rata-ratanya adalah master atau S2 dan seterusnya dan seterusnya. Anda bisa ikutin itu langkah-langkah yang disiapkan untuk membangun persona Anda. Kemudian jangan juga kita terbatasi oleh demografi, kemudian usia, jenis kelamin, dan mungkin juga pendapatan, tapi juga bisa persona ini atau segmentasi ini diperluas menjadi berdasarkan psikografik, perilaku online, dan juga tentunya riwayat pembelian. Kalau Anda menggunakan alat otomasi yang pas, Anda akan bisa mentarget, mensegmentasi pelanggan Anda berdasarkan riwayat pembelian. Pertimbangan juga faktor-faktor seperti minat, nilai, dan kebiasaan konsumsi di media. Kemudian jangan lupa memanfaatkan kekuatan data, manfaatkan alat dan platform analitik otomasi pemasaran untuk mengidentifikasi pola dan klaster dalam basis pelanggan Anda. Segmentasi berbasis data ini memungkinkan kampanye pemasaran yang hiperpersonalisasi. Hiperpersonalisasi artinya Anda bisa seolah-olah tidak bicara ke kebanyakan orang, tapi bicara satu persatu dengan pelanggan Anda. Dan yang paling penting, ini dua dinamis, artinya bahwa segmen Anda bisa Anda pindahkan dari tadinya prospek menuju ke segmen pembeli, kemudian menuju ke segmen pelanggan yang membeli berkali-kali, sampai ke segmen ambassador yang mau secara sadar dan volunteering mau mempromosikan produk atau jasa Anda. Dan seterusnya adalah dari wawasan ke tindakan, penerapan persona dan segmen. Pesan yang disampaikan tadi sudah kita bahas mengenai pesan-pesan, konten atau komunikasi yang ditargetkan, yang beresonansi dengan minat
dan tantangan unik setiap segmen. Kalau kita segmentasinya sudah benar, kita tinggal menyesuaikan pesan terhadap segmen tersebut. Kemudian saluran, koreografi saluran, sesuaikan saluran pemasaran Anda dengan titik kontak yang disukai audiens Anda. Jadi kalau kita melihat sosial media, kita tahu ada Facebook, ada Instagram, kemudian juga ada TikTok. Sebetulnya kalau kita perhatikan lebih seksama, mungkin Instagram lebih ke segmen yang fun, kemudian kalau kita lihat Facebook segmennya lebih ke major, orang-orang yang lebih berusia ya, berumur. Dan kalau kita menuju ke LinkedIn, lain lagi ceritanya, segmen yang kita perlu sasar. Jadi itu yang kita bisa bahas mengenai targeting audience, mudah-mudahan bermanfaat. Dan satu lagi, bahwa market segmentation is a natural result of the vast differences among people. Artinya karena manusia ini beragam, kita perlu segmentasi sehingga kita bisa sesuaikan dengan produk dan jasa kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.